Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya untuk Ayu dan semua anak-anak Bapak. Kita telah berdoa, semoga apa-apa yang kita doakan semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih pada anak-anak Bapak yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semangat nasionalisme kita tetap terjaga dan kita tetap semangat untuk memaknai hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, ini alangkah baiknya kita melakukan presensi kehadiran untuk mengecek kehadiran kalian ya. Nah, ini Bapak coba satu persatu ya. Bapak absen ya. Arianto Suganda. Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, yang perlu Bapak sampaikan ke kalian, di mana sekarang ini lagi dalam masa pandemi, yang paling penting adalah bagi kita tetap menjaga kesehatan agar kita dapat terhindar dari penyakit dari COVID yang sekarang lagi melanda di daerah kita ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran yang sekarang, ini Bapak akan mereview materi pembelajaran minggu yang lalu. Mungkin ada yang masih ingat tentang apa pelajaran kita minggu yang lalu? Siap masih Pak. Siapa yang masih ingat? Muhammad Fitra. Tentang apa materi kita minggu yang lalu? Alat tangkap kursen Pak. Ya, betul. Ya, minggu yang lalu itu kita telah membahas tentang alat tangkap kursen ya. Nah, dari kalian ada yang masih ingat apa itu tentang alat tangkap kursen? Siap saya Pak. Apa Fitra? Gimana? Apa itu alat tangkap kursen? Alat tangkap kursen adalah alat tangkap yang merupakan yang sifatnya mencari gerombolan ikan dan prinsip penangkapannya adalah melingkari gerombolan ikan Pak. Ya, betul. Ya. Oke, Bapak anggap kalian sudah paham untuk materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang alat tangkap jilnet ya. Siap ya Pak. Siap ya Pak, siap. Gimana? Masih dapat dimonitor suara dan tampilan yang Bapak tampilkan? Apa kelihatan semua? Siap Pak. Makasih Pak. Ya, kalau masih bisa diterima dengan baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke materi untuk yang sekarang yaitu tentang teknik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jilnet, ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan cara pengoperasian alat tangkap jilnet. Yang kedua yaitu melaksanakan cara pengoperasian alat tangkap jilnet. Nah, indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan konsep pengoperasian alat tangkap jilnet, mengidentifikasi bagian-bagian alat tangkap jilnet, yang terakhir menguraikan cara pengoperasian alat tangkap jilnet itu dari segi pengetahuan. Kalau untuk keterampilannya yaitu mendemonstrasikan cara pengoperasian alat tangkap jilnet. Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran, ini Bapak akan putarkan video. Ini kalian lihat bersama-sama ya.
Ya, untuk anak-anak Bapak sekalian, masih bisa dimonitor suara Bapak? Gimana? Siap. Siap, Pak. Ya, dari hasil video, dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi, apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah kalian melihat tampilan video tadi? Siapa yang bisa memberi komentar? Saya, Pak. Wahyu, silakan. Alat tangkap yang menangkap ikan pada lautan luas, Pak. Alat tangkap yang menangkap ikan pada lautan luas. Ya, yang lain siapa lagi? Oke, ya, dari semua masukan kalian, nah sekarang akan Bapak paparkan, kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang alat tangkap Gillnet. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian alat tangkap Gillnet. Nah, alat tangkap Gillnet adalah alat tangkap yang berbentuk 4 persegi panjang, yang dimana bagian atas diberi pelampung dan bagian bawah diberi pemberat. Ya, alat tangkap ini adalah sejenis alat tangkap yang cukup sederhana, karena nanti pada saat operasi penangkapannya juga dia hanya sekedar kita turunkan di perairan, dan proses penangkapannya adalah dengan menunggu ikan menabrak dari jaring tersebut. Seperti biasa kita sudah membagikan kelompok, ya, kelompok untuk kegiatan diskusi kita nanti. Ini Bapak tampilkan video penangkapannya ya. Oke ya. Nah, itu tadi tampilan video. Nah, sekarang Bapak minta sama kalian, kita akan mengerjakan tugas secara kelompok. Tolong kalian masuk ke dalam Google Classroom. Kalian lihat tugas yang ada di LKPD. Ya, ini Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian dapat mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok. Ada yang udah selesai? Siap, sudah. Kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, silakan. Siap, kelompok 3, Pak. Ya, kelompok 3 silakan. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nomor 1, pelampung fungsinya untuk mengangkat tali reed di permukaan air. Yang kedua, tali pelampung fungsinya untuk memasang pelampung. Yang ketiga, tali ke atas Nomor 3 tali fungsinya ke untuk atas. menggantung badan jaring. Iya. Terus Keempat, nomor badan 4. jaring. Yang kelima, pemberat fungsinya untuk menenggelamkan badan jaring. Ya. Yang keenam, tali pemberat Ya. fungsinya Terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan tugas LKPD, baik itu dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, kita beri aplaus untuk setiap kelompok dan untuk semua anak-anak Bapak yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sangat antusias dan sangat semangat dalam memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, jadi ya, dari hasil pemaparan kelompok kalian tadi, Bapak anggap semuanya telah memaparkan hasil dengan benar. Nah, sebelum materi pembelajaran ini kita sudahi,
dari kalian mungkin ada yang ingin bertanya. Ini Bapak persilakan. Ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Siap, izin saya ingin bertanya Pak. Ya, Syafiq silakan. Bagaimana proses ikan dapat tertangkap pada alat tangkap ini? Ya, Syafiq menanyakan bagaimana proses ikan bisa tertangkap pada alat tangkap jilnet. Nah, sebelum Bapak jawab, dari kawan-kawan kalian yang lain mungkin ada yang mau memberi jawaban dari pertanyaan Syafiq tadi? Siapa? Saya Pak, jawab Pak. Arianto Suganda silakan. Ikan tertangkap biasanya terjerat pada tutup insang. Ya, jadi ikan biasanya terjerat pada tutup insang ya. Kadang-kadang ada juga yang terjerat pada bagian badan dan ada juga yang terjerat pada bagian ekor ya. Itu Syafiq ya. Mungkin ada lain, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Arianto Suganda sudah bagus dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan Syafiq tadi. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, Bapak minta sama kalian untuk membuat kesimpulan ya, kesimpulan dari materi alat tangkap jilnet yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Silakan. Siap saya Pak. Apa yang kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini? Silakan. Jaring insang adalah alat penangkap ikan yang berbentuk lembaran jaring. 4 persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring yang sama. Ya. Yang lain ada lagi yang bisa ngasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siap saya Pak. Ya, silakan. Dinamakan jaring insang karena berdasarkan cara penangkapannya, ikan terjerat di bagian tutup insang ikan. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk semua kesimpulan yang telah kalian paparkan, jadi Bapak akan membuat kesimpulan, yaitu alat tangkap jilnet adalah alat tangkap yang berbentuk 4 persegi panjang, di mana bagian atas pada alat tangkap ini diberi pelampung dan bagian bawah diberi pemberat. Ya, untuk prinsip penangkapannya yaitu menghadang arah renang ikan, dan alat tangkap ini dipasang di semua perairan. Yang paling penting pada saat kita penurunan alat tangkap, pada saat proses pemasangan alat tangkap tidak mengganggu alur pelayaran, itu yang paling penting ya. Jadi demikian kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan ke kalian ya. Untuk anak-anak Bapak semua, Bapak anggap untuk pembelajaran kita pada hari ini telah cukup ya. Yang paling penting Bapak harapkan sama kalian untuk selalu mengulang-ulang materi pembelajaran yang telah kita pelajari ini di rumah. Sempatkan waktu kalian untuk belajar, untuk membuka buku, agar semua materi yang telah kita pelajari dapat kalian ingat. Jika nanti ada kendala ataupun ada materi pelajaran mungkin yang kalian belum paham, kalian bisa menghubungi Bapak, bisa melalui chat group yang udah kita buat. Nah, jadi untuk materi pelajaran kita minggu depan, tolong kalian baca-baca di rumah, yaitu tentang alat tangkap pole and line ya, alat tangkap pancing ya. Satu lagi untuk tugas tadi yang ada di LKPD, yang ada di Google Classroom. Jadi Bapak minta tolong sama kalian, untuk tugas individunya tolong dibuat semua dan langsung kalian upload di tugas yang ada di Google Classroom ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.